Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat channel Kopi Bandar dimanapun berada, kembali lagi di channel Kopi Bandar, channel yang tentu saja mengulik tentang tanaman kopi, dari perawatan, penanaman, dan pengolahan pasca panen. Oke sahabatku, kali ini saya akan sharing sedikit ilmu yang biasa dipraktekkan di channel Kopi Bandar. Nah, apakah yang akan saya sharingkan sahabatku? Nah, di sini sahabat-sahabatku semuanya bisa melihat ya sahabatku, apakah ini? Ya, ini adalah kulit kopi. Ini dari hasil pemrosesan, sahabat ya. Jadi kopi itu setelah dipetik merah itu dijemur. Saya menggunakan sistem natural proses ya. Lah, nanti sampahnya itu menghasilkan kulit-kulit kopi seperti ini, sahabat. Nah, bagaimanakah manfaat kulit-kulit kopi ini untuk tanaman kopi, sahabat? Nah, ini nanti akan kita jadikan pupuk organik ya, sahabatku. Nah, ini pupuk organik ini sangat cocok sekali untuk tanaman kopi, sahabat. Kenapa, sahabatku? Karena memang secara alamiah ini tanaman kopi itu menghasilkan buah ya, sahabat. Nah, menghasilkan buah, dan buah itu secara naluri ataupun secara alami itu nanti digunakan untuk memperbanyak diri, sahabat. Jadi untuk memperbanyak diri daripada tanaman kopi, supaya tanaman kopi ini secara alami itu bisa lestari tumbuh ya, sahabat. Nah, dari kulit kopi ini ternyata menyimpan manfaat, sahabat. Ini secara alamiah kulit kopi ini sebagai media tanam yang paling baik untuk menumbuhkan biji kopi, sahabat. Seperti itu. Jadi ini apabila diteliti itu merupakan campuran unsur-unsur yang kompleks yang berfungsi untuk menambah kesuburan ataupun menumbuhkan bakal tumbuhan kopi yang baru, sahabat. Seperti itu logikanya, sahabat. Jadi secara otomatis apabila sampah kulit kopi ini digunakan untuk memupuk batang kopi, itu nanti akan sangat luar biasa, sahabatku. Ini sudah dipraktekkan di channel Kopi Bandar, bahwasanya untuk sampah kulit kopi seperti ini langsung kita taburkan di bawah batangnya, sahabat. Nah, seperti ini. Jadi ditaburkan begitu saja ya, sahabat ya. Nah, daripada dibuang di tempat sampah ataupun yang lain. Nah, ini cukup di gini saja, sahabat. Nah, ini secara alami nanti akan meningkatkan kesuburan daripada tanaman kopi, karena memang secara alamiah bahwasanya kulit kopi ini digunakan untuk menumbuhkan biji kopi, sahabat. Jadi seperti di awal itu nutrisinya pasti akan sangat lengkap sekali bagi tanaman kopi ya, yang dibutuhkan oleh tanaman kopi untuk tumbuh. Nah, hasilnya seperti apa, sahabatku? Hasilnya seperti ini ya. Ini sedikit sharing saja, ini bahwasanya adalah hasil daripada kopi sambung ya, sahabatku. Ini sudah beberapa kali saya jadikan bahan konten. Ini adalah kopi sambung dengan batang bawah robusta ya, sahabat. Tentu saja robusta ya, sahabat. Robusta lokal seperti ini. Dapat dilihat dari ciri-ciri daun, dari gogos buahnya seperti ini. Ini adalah kopi robusta lokal. Dan untuk batang atas ini adalah kopi arabica. Dapat dilihat dari daunnya yang kecil, panjang, meruncing, agak tebal, mengkilat seperti ini, sahabatku. Dan untuk buahnya seperti ini, sahabat. Alhamdulillah, ini sambungan pertama di tahun pertama ini sudah berbuah seperti ini, sahabatku. Ini adalah arabica pucuk merah ya, sahabatku. Nah, ini nanti kedepannya akan saya jadikan cabang-cabang primer seperti itu ya, sahabatku. Ini saya sudah memperoleh
4 cabang primer seperti ini ya sahabatku. Ini yang sudah agak tua ini 2 ya. Sininya menyusul 3, 4. Nah, ini ada 1 lagi. Ini nanti setelah ini nanti kita akan melakukan proses pruning untuk mempersiapkan 4 as ini atau 4 ranting primer ini sahabatku. Nah, ini memang tanaman dari kopi bandar ini tidak terlalu tinggi ya sahabat. Ini paling 1 meter ataupun 1,5 meter ini tinggi tanamannya seperti ini sahabat. Jadi nanti supaya mudah dalam perawatan, mudah dalam pemanenan, dan tentu saja produktivitasnya baik sahabat. Oke, dapat dilihat sendiri oleh teman-teman semuanya bahwasanya hasil daripada pemupukan organik dengan menggunakan kulit kopi ini hasilnya seperti ini sahabat. Daunnya hijau tua, mengkilat tanpa ada serangan hama. Seperti ini sahabat. Ini sudah dipraktekkan di channel Kopi Bandar. Bahwasanya daripada kulit kopi tadi itu dibuang begitu saja, ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini untuk hasil daripada robustanya juga luar biasa sahabatku. Seperti ini. Jadi istilahnya untuk tanaman kopi ini tidak ada yang dibuang ya, yang jadikan sampah itu sebenarnya tidak ada, karena dari proses pasca panen pun sampah yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk organik pupuk ya. Nah, ini salah satu tanaman, koleksi tanaman di kebun kopi bandar ini apa sahabatku, dapat dilihat ateng pucuk hijau ya. Ini umurnya sekitar hampir 2 tahun. Ini sudah berbuah ya sahabatku. Nah, seperti ini, baik sekali. Dapat dilihat dari pucuk tanamannya, daun-daun muda yang begitu hijau seperti ini ya sahabatku. Ini karena pemupukan dan perawatan yang intensif sehingga menjadikan tanaman ini menjadi subur ya sahabatku. Dan untuk di channel Kopi Bandar ini untuk penggunaan pupuk kimia itu sangat minim. Ya, menggunakan tapi sangat minim sahabat. Walaupun minim lah seperti ini, hasilnya dapat dilihat oleh sahabatku semuanya. Nah, ini yang ranting-ranting bawah ini sudah berbuah sahabatku. Nanti tinggal kalau ini tingginya sudah 1,5 meter, nanti bagian pucuknya ini kita potong sahabat. Dan nanti kita akan melakukan pruning bentuk supaya nanti menghasilkan ranting primer yang nanti akan digunakan untuk menjadi ranting utama produksi ya sahabatku, seperti itu. Oke sahabat, demikian sedikit sharing dari channel Kopi Bandar. Semoga bisa menginspirasi untuk rekan-rekan semuanya. Dan selamat pagi, salam sukses dari petani kopi lereng Lawu. Jangan lupa dukungannya. Terima kasih.